Alhamdulillah doa Bapak dijabah sama Allah. Insya Allah Bapak akan saya pulangkan ke Tegal. Bapak sudah menyediakan ongkosnya untuk saya balik ke desa saja, Pak. Ya, Masya Allah, saya sudah senang banget, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa, menebar asa. Pagi ini saya kembali ke pinggir rel kereta api. Kita mengunjungi Bapak Hadi dan Ibu Farida. Alhamdulillah, kita berencana akan memulangkan Bapak Hadi kemungkinan waktu yang tepat adalah hari Minggu. Nah, oleh karena itu, 2 hari sebelum keberangkatan, kita harus mendatangi Bapak Hadi dan menyampaikan rencana kepulangannya agar Bapak Hadi siap-siap mempersiapkan segalanya, barang-barang atau apapun itu. Ketika beliau berangkat, semua sudah terbebas dari segala urusan. Nah, sekarang kita langsung temui Bapak Hadi di gubuknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu. Oh iya, Pak. Lagi masak? Pak, iya. Masak air, Pak. Lagi masak air? Iya. Ibu sendiri? Iya. Ada apa, Bapak Adik? di dalam. Oh, Bapak lagi tidur? Iya. Oh, lagi tidur ya. Oh, udah lama tidurnya. Kalau dibangunin boleh? Dari subuh, Pak. Oh, dari subuh. Iya. Oh, ya udah. Jadi sebelum Pak Hadi bangun, Iya. kita ngobrol-ngobrol dulu aja. Boleh. Ya, boleh ya. Silakan. Ini Ibu lagi masak apa, Bu? Masak air. Lagi masak air. Iya. Kalau untuk masak nasi, nasi itu dari mana? Nasi itu kadang dari saya, kadang dari sini. Kadang-kadang dari bengkel. Iya. Oh, ini bengkel apa ya, Bu? Bengkel mobil. Bengkel mobil, baik sekali ya. Iya. Bengkelnya ya. Sangat mulia. Sangat mulia ya. Iya. Bu, ini ada pulungan. Ini punya Ibu? Punya Bapak. Oh, punya Bapak. Punya Bapak. Bapak bisa menyari pulungan? Nggak bisa, Pak. Terus? Saya sendiri. Lah. Ya, maksudnya buat gimana? Saya Bapak. nggak paham ini. Saya mulungin. Nah. Biasanya Bapak di sini, haknya Bapak. Jadi dia kan berhubung kurang nggak awas melihat. gitu ya. Jadi saya yang mulungin. Terus saya beresin. Nanti dijualnya ya kadang-kadang sama Bapak. Dan Bapak sendiri yang jualnya, nanti orangnya datang sendiri. Itu. Iya. Jadi Ibu memulung untuk Bapak? Iya. Lah, Ibu kan memulung juga buat Ibu? Buat saya. Saya pakai gerobak sana. Oh, kalau Ibu pakai muter. gerobak. Iya. Jadi dalam seminggu itu berapa kali Ibu mencarikan bahan buat Bapak? Ya tiap hari kalau ada, Pak. Tiap hari Ibu mau mulung buat Bapak? Ya di sini, deket di sini, jadinya sambil lalu gitu. Oh, gitu. Iya. Nah, ini ngumpulin berapa hari nih kayak gini? Berapa kali pulungan nih? Sekitar Udah berapa lama nih? 10 hari. Sekitar 10 hari. Iya. Luar biasa Ibu Farida ini, meskipun sudah menjadi mantan istri Bapak Hadi, tetapi hingga saat ini sudah bertahun-tahun berlalu mereka berpisah. Hingga saat ini Ibu Farida masih tetap membantu Bapak Hadi. Dan sekarang Ibu Farida ini masih udah menganggap Bapak Hadi ini adalah saudara ataupun kakak. Jadi karena Bapak Hadi tidak bisa melihat tunanetra,
Ibu Farida lah yang memulungkan, membantu mencarikan bahan, kemudian Ibu Farida bersihkan sekaligus dan kemudian dijual oleh Bapak Hadi dan bos pulungannya yang datang menjemput ke sini ya Bu ya. Iya, iya. Nah, kenapa Ibu Farida masih melakukan ini? Karena Ibu Farida tinggalnya berseberangan dengan Bapak Hadi, seberang-seberang relan. Jadi Ibu Farida masih tetap membantu. Jadi pertanyaan bagi saya, kenapa Ibu masih tetap membantu Bapak Hadi? Karena berdekatan, terus terlihat terlalu kerepotan, badannya kerepotan, jangankan untuk beraktivitas, buat jalan mau buang air aja susah Pak. Susah. Iya, biar aja hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu, Allah yang punya urusan. Kami mah kerja aja seikhlasnya Ya, yang gitu. penting kita ikhlas bekerja, membantu sesama. Iya, Dan insya Allah ya hukum tabur tuai itu berlaku ya. insya Allah. Ketika kita menabur kebaikan, maka kebaikanlah yang akan kita tuai. Iya, Ketika kita menabur hal yang buruk, di kemudian hari kita akan menuai sesuatu hal yang buruk juga. iya. Iya begitu aja. Saya mah lihatnya nggak ngelihat apa-apa, nggak ada rasa gitu. Yang penting mah saya nolong. Kalau ada apa-apa saya dekat di sini. Siapa yang disalahin Pak? Betul sekali. Iya kan Pak? Iya. Iya. Jadi prinsipnya begini aja Bu, ketika kita meringankan beban orang, Iya. suatu saat beban kita juga akan diringankan oleh orang lain. Terus saya juga nggak ngerasa berat gitu Pak. Rasa enteng aja. Karena Ibu ikhlas menjalani. Iya, walaupun saya capek, walaupun saya sakit, tetap saya datang ke sini. Tetap datang, bantu, masukin air, Iya. kadang ngantarin nasi, Iya. ya, memulungkan, Iya. ya. Padahal kalau dipikir-pikir, Ibu Farida ini pemulung juga. Kemudian dia juga memulungkan untuk orang. Ini kan luar biasa sekali, jarang-jarang kita menemukan orang seperti Ibu Farida ini. Ya nggak apa-apa Pak. Kita itu harus ngelihat seseorang itu seperti kelaparan, apa sakit, kita kan harus ditolong. Betul. Nih Pak, ya anak saya, katanya orang gila, katanya orang saraf, katanya orang stres. Tapi Pak, kalau dia nemu orang di jalan kesusahan, kelaparan, dia punya uang, dibelikan nasi, dibelikan air. Anak Ibu yang hilang. Iya Pak, Luar biasa. ada orang kecelakaan ditolongin Pak. Tapi ya benar ya kata pepatah ya, buah itu tak akan jauh jatuh dari pohonnya. Jadi apa yang dilakukan Ibu Farida yang suka menolong, dan itu menurun ke anak-anaknya, ke anaknya yang suka menolong juga. Ya Bu, jadi kedatangan saya ke sini, Iya Pak. rencana kita akan memulangkan Bapak Hadi. Iya. Ya, Iya. kita akan pulangkan Pak Hadi ke Jawa. Iya. Tetapi sebelum pulang ini ada yang harus kita bicarakan dulu. Iya, Ya, Pak. banyak Iya. hal nanti yang akan kita bahas. Iya. Apakah langsung pulang atau berobat dulu? Jadi Bapak Hadi bisa dibangunin? Bisa Pak. Oke, ya. Nah, kita udah bareng Bapak Hadi dan Ibu Farida nih. Bapak Hadi, apa kabarnya nih Pak? Oh, alhamdulillah baik. Baik ya? Iya. Heeh. Dalam hati mudah-mudahan Pak Asri cepat datang begitu. Doa aja. Tiap hari. Terus? Iya. Semoga benar akan datang membantu mengantarkan supaya saya bisa balik ke desa saya. Alhamdulillah hari ini sudah ada berkumpul dengan saya. Alhamdulillah. Iya. Ya, karena Bapak
berdoa ya. Iya. Kita berharap ingin pulang. Iya. Dan alhamdulillah doa Bapak dijabah sama Allah. Insya Allah Bapak akan saya pulangkan ke Tegal. Ya. Tapi ada satu hal yang mengganjal di hati saya. Sebelum kepulangan Bapak, Ya. saya ingin mengobati mata Bapak dulu. Bagaimana, Pak? Saya pengen langsung balik aja. Kenapa, Pak? Kok Bapak ingin langsung pulang? Karena pertama ya sudah saya merasa sudah nggak enak banget, pengen segera balik di desa, di rumah. Iya. Di sini setelah 2 tahun ini, 2 tahun. 2 tahun, untung aja ada ibu nih ngerebusin air, Iya. bikinin kopi. Kalau saja nggak ada ibu, nggak ada yang menolong saya ngerebusin air, bikin kopi dan sebagainya, nggak ada. Siang kan mandi, Iya. dibawa Begitu. ke sana, mandi di sana. Oh, dibawa ke tempat mandi sama Iya. ibu? Iya. Nanti mandi sendiri. Iya. Karena begini, saya juga merasa nggak enak sama ibu nih. Karena apa? Dia udah ngurusin saya, membantu saya, ya lama. Udah terlalu lama. Lama, kurang lebih ya 1 tahun lah. 1 tahun bukan waktu yang sebentar, Pak. Iya. Ya, setiap pagi masakin air, nanti nganter saya mandi. Kan dituntun-tuntun, Pak. Iya, iya, iya. Nganter saya mandi, udah mandi nganter lagi balik ke sini, ke tempat apartemen saya nih, gubuk saya. Iya. Iya, begitu kan, Pak? Iya, betul-betul. Iya. Dan itu rutin, Pak. Rutin. Hampir 1 tahun, Pak. Jadi Bapak merasa menjadi beban. Iya. Jadi untung saja, Pak, ada Ibu Parida ini ya. Iya. Ini mantan istri. Iya. Tapi dia baik, saya juga bilang, saya tidak ada hasrat di dalam hati begini begitu enggak, tapi saya kasihan. Anggap aja kita saudara. Saudara. Tapi dia juga bener, Ibu Parida ini ya bener, Pak, ngurus saya. Selama saya dalam keadaan tunanetra, Pak. Iya. Tadinya saya berharap ya, tadinya saya sudah berkeinginan ingin membantu Bapak dulu berobat ke rumah sakit, dibawa ke dokter. Tetapi ya pilihan Bapak ingin pulang. Iya. Ya, saya juga tidak bisa melarang keinginan Bapak untuk pulang. Iya. Tapi sebenarnya saya masih berkeinginan ingin membantu Bapak untuk mengobati Bapak gitu. Tapi ya apa boleh buat, Bapak sudah mengambil keputusan. Iya. Ya. Jadi tidak usah saya berobat di sini. Saya pengen langsung saja supaya Bapak mengantarkan saya balik ke desa. Ya. Biar nanti saya akan berobat di desa begitu, Pak. Di kampung saya begitu. Ya. Iya. Itu keinginan saya, Pak. Harapan saya dan keinginan saya begitu, Pak. Ya, tapi ini kan Bapak sudah mengambil keputusan, Pak ya. Iya. Nah, tetapi saya masih sangat berharap nih nanti ketika Bapak di kampung, Bapak berobatnya harus ke dokter mata. Iya, iya, iya. Ke dokter mata, Pak. Jadi Iya. bukan ramuan-ramuan lagi. Iya. Jadi Bapak harus diperiksa matanya. Iya. Yang rusak apanya? Iya. Nanti akan ketahuan. Iya. Ya. Iya. Nah, terkait kepulangan Bapak, ya, berhubung Bapak ini tidak melihat, Iya. rasanya nggak tega membiarkan Bapak pulang sendiri. Oh iya. Meskipun Bapak menyampaikan bisa pulang sendiri, Iya. ya, Iya. tetapi saya rasanya nggak tega, Pak, untuk memulangkan Bapak sendiri, Iya, Pak. ya. Iya. Sebenarnya kalau dibilang
saya banyak waktu saya ini sangat sempit, Pak. Banyak hal yang saya lakukan di sini. Iya Pak, saya Pak. Tapi saya berniat buat mengantarkan Bapak. Terima kasih. Pun waktu ini betul-betul saya persiapkan buat mengantarkan Bapak. Ya. Iya Pak, terima kasih. Jadi saya sempatkan waktu saya. Pak, kalau kalau misalkan Bapak waktunya repot, biar saya saja Pak yang mengantar. Benar. Benar, saya bisa. Maaf sebentar pakai mic. Benar, saya bisa. Ibu yang mau ngantar? Iya, Bisa. 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 Ya kalau memang Ibu bersedia dan bisa meluangkan waktunya, Iya, ya saya sangat berterima kasih, Bu. iya Pak. Ya, Iya, sangat nggak berterima apa-apa, kasih. Pak. Iya, Tapi ini syaratnya harus diantarkan sampai rumah, Bu. iya Pak. Insya Allah. Siap? Siap. Siap. Nah, kalau memang Ibu siap, Iya. ya, ini akan kita persiapkan semuanya. Iya, insya Ya, Allah. kita Iya, persiapkan. Nah, Ibu harus siap-siap. Iya, Insya Allah besok kita pulang. iya. Ya. Iya, iya Pak. Nah, nanti saya antarkan ke terminal. Iya. Ibu sama Bapak saya antarkan ke terminal. Siap Pak. Ya. Iya. Ya, teman-teman, ya alhamdulillah Ibu Farida sangat memahami kondisi saya. Waktu saya yang sempit. Beliau dengan ikhlas, dengan murah hati ingin membantu Bapak Hadi dan membantu saya, ya, meringankan waktu saya untuk mengantarkan Pak Hadi, dan Ibu Farida siap untuk mengantarkan, dan saya nih mengucapkan terima kasih yang tak berhingga lah kepada Ibu Farida. Beliau begitu tulus membantu sampai mengantarkan ke kampung halaman Bapak Hadi. Ya, Bapak Hadi, Iya. saya mohon maaf Pak ya, Oh, iya. karena saya ini sebenarnya sudah berniat, tetapi Betul, Pak. dengan beberapa hal yang saya sampaikan tadi, Iya. saya akan siap mengantarkan Bapak. Saya Iya. siapkanlah waktunya. Tetapi alhamdulillah Ibu Farida bisa membantu saya juga, meringankan kesulitan saya juga. Iya Pak. Nah, di sini saya mengucapkan mohon maaf ke Bapak. Saya tidak jadi mengantarkan Bapak, Jadi dan tanggung jawab saya akan diwakilkan oleh Ibu Farida. Iya. Iya, Ya, Pak. Bapak bisa lain waktu sampai ke sana. Insya Allah Bu. Ya, Insya Allah. Insya Allah. Harus. Insya Allah Bu. Jadi kalau nanti andaikan kami ke Tegal, ke Jawa sana, ke Jawa Tengah, Iya. saya akan singgah ke tempat saya. singgah ke tempat Bapak. Iya. Saya berharap nih, ketika suatu saat saya datang ke tempat Bapak Iya. sudah melihat wajah saya. Biasanya Idul Fitri Pak. Biar Idul Fitri kumpul di sana Pak. Insya Allah ya. Iya. Jadi Pak nih, ini kan yang jadi mengantar Ibu, mengantar Iya. saya Ya. sampai ke rumah kan begitu Pak. Ya. Nah, di Iya. Bapaknya bersedia nggak diantar sama Ibu Farida? Ya Insya Allah. Bersedia? Iya. Bersedia, nggak ada masalah ya? Iya nggak Nggak ada. ada masalah ya. Karena saya memahami Bapak memang waktunya tidak memungkinkan untuk mengantar saya karena sangat repot. Iya, iya. Kan begitu Pak? Iya, iya. Terima kasih Pak. Bapak ini cukup memahami itu semua. Iya. Terima kasih. Ya. Bapak sudah menyediakan ongkosnya untuk saya balik ke desa saja Pak, ya. Masya Allah, saya sudah senang banget Pak. Bapak sudah memberi ongkos untuk saya sampai ke desa sama Ibu Farida ini yang mengantar saya. Itu saya sudah sangat merasa berhutang budi betul Pak sama Bapak. Ya. Jadi saya paham Pak, ya. Iya Pak. Ya, ini Anugerah. kemuliaan hati Bapak kepada saya Pak. Ya, Bapak ingin membantu saya, menolong saya sampai pulang ke desa karena waktunya tidak ada. Namun Bapak sekalipun tidak mengantar saya sampai ke desa, yang ngantar ini ibu ini, tapi semua ongkos Bapak lah yang ngasih ongkos semuanya Pak. Ya. Inilah Pak, ini bagi saya Masya Allah amal yang begitu mulia Pak. Amin. Iya, Ya. itu Pak. Ya, alhamdulillah Pak ya. Iya. Banyak orang-orang baik di luar sana, teman-teman Detik Asa
yang ingin membantu Bapak. Ingin membantu kepulangan Bapak, ya. Dan semua ini bisa, dalam hal ini pemulangan Bapak bisa kita langsungkan berkat bantuan teman-teman Detik Asa, orang baik. Iya. Ya, alhamdulillah. Dan itu pun tanpa Bapak Asri, saya tidak bisa sampai bisa balik ke desa, Pak. Iya. Jadi saya tetap dengan saya jumpa dengan Pak Asri, kan begitu ya. Ya Allah, Pak Asri betul-betul mulia hatinya. Pak Asri tidak bisa mengantar saya pulang, tapi membiayai semua perongkosannya sampai pulang sampai di rumah. Ya Pak ya. Masya Allah, inilah. Semoga Allah akan membalas kemuliaan hati Pak Asri ini kepada saya nih. Amin. Begitu. Iya, amin. Ya Robbal Alamin. Ya Rabbal Alamin. Iya. Iya Pak, saya juga sangat berterima kasih karena saya hanya angan-angan, ya Allah. Saat Bapak pengen pulang, saya nggak punya ongkos. Ya Allah, tolong ya Allah. Apa saya harus ngomong sama orang-orang yang minta tolong, misalkan minta sedekahnya gitu buat Bapak gitu. Saya nggak kuat Pak, nggak berani. Tadinya Nggak sudah berani. punya keinginan, sudah terpikirkan hal yang seperti itu ya. Iya. Bagaimana mencari uang ya. Iya, tapi saya nggak berani Pak, orang sayanya nggak pernah minta. Ibu nggak pernah minta-minta ya? Nggak pernah, demi Allah, nggak punya uang pun, nggak punya beras, nggak pernah Pak. Ibu selalu menggunakan tangannya untuk mencari uang ya? Iya, Luar biasa. nggak pernah saya. Tapi alhamdulillah sekarang Bapak udah mau berangkat pulang. Saya rada lega Pak. Makasih banyak sama Bapak. Ya, semua ini adalah pertolongan dari Bapak Asri inilah. Iya. Ya. Iya. Begitu. Iya. Ya. Terima kasih banyak. Iya Bu, sama-sama. Moga-moga Bapak Asri beri keselamatan, kesehatan panjang umur, Iya. rezeki yang berkah, anak yang soleh soleha. Amin ya Allah. Amin. Istri yang soleha. Amin ya Allah. Amin, ya Rabbal Rabbal Alamin. Ya Bu, saya berterima kasih. Ibu bersedia mengantarkan saya Ya, sampai ke rumah. ya, Begitu Bu. ya. Moga-moga selamat di sana, Iya, Bu. sehat. Ya, begitu, cepat Bu. sembuh. Heeh. Di sana moga-moga saudara-saudaranya pada ngurus, Iya. pada perhatian, Iya. makannya, minumnya, kopinya, rokoknya, obat-obatannya semuanya biar pada ngurus di sana Jadi- saudaranya. Dengan Ibu mengantarkan saya sampai ke rumah, saya tidak lupa saya mengucapkan terima kasih yang tak terhingga, Bu. Makasih Ya banyak. Bu ya. Iya. Sampai Ibu siap mengantarkan saya, Iya, walaupun dalam keadaan repot, tapi Ibu bisa mengantarkan saya sampai ke rumah saya. iya, Saya mengucapkan terima kasih. iya. Alhamdulillah teman-teman. Ini perlu saya sampaikan. Alhamdulillah Pak, nanti semua akan saya tanggung. Iya. Biaya kepulangan Bapak dengan Ibu Farida Ya. sampai ke sini lagi Ya. akan kita tanggung semuanya. Iya. Dan juga nanti akan ada bekal hidup Bapak di kampung. Insya Allah akan kita persiapkan buat Bapak. Iya. Ya, Iya. saya berharap nanti doa saya buat Bapak ketika Bapak sudah sampai di kampung, Iya. bina hubungan baik dengan keluarga. Iya. Keluarga Amin. dekat, keluarga jauh, bina Iya. hubungan baik. Iya. Tidak ada tempat mengadu selain kepada keluarga, Pak. Iya. Ya, Iya. Iya. oleh karena itu, jalinlah hubungan baik. Karena, mohon maaf, dengan segala keterbatasan Bapak, Iya. Bapak akan membutuhkan orang lain. Iya. Ya, Bapak Iya. akan membutuhkan orang lain. Sangat membutuhkan. Sangat membutuhkan. Iya. Nah, oleh karena Iya. itu, seperti pesan saya tadi, mohon dijalankan. Iya. Iya. Nah, besok siap-siap Ibu Farida, Iya. Bapak Hadi, Iya. siap. Nanti saya datang menjemput Bapak ke sini, Iya. akan saya antarkan ke terminal. Iya. Iya. Ya, alhamdulillah ini kita sudah
mencapai kata sepakat, sudah ada kesepakatan bahwa yang akan mengantarkan Bapak Hadi sampai di kampung halaman adalah Ibu Farida, dan semua pembiayaan akan kita penuhi. Nah, semua ini tidak terlepas dari bantuan teman-teman semuanya. Di sini saya sangat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman Detik Asa yang sudah membantu meringankan beban saudara-saudara kita ini, orang-orang yang sangat membutuhkan. Terima kasih yang tak berhingga. Hanya Allah yang bisa membalas segala kebaikan teman-teman. Kami tidak bisa membalas, tetapi insya Allah Allah akan melihat apa yang teman-teman lakukan, apa yang teman-teman perbuat. Maka Allah akan melipat gandakan rezeki kepada orang-orang baik di luar sana. Amin. Amin. Ya, baik teman-teman. Terima kasih atas semuanya, dan terima kasih juga sudah mengikuti perjalanan kami kali ini. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.